Shalom anak-anak, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak sangat berharap semuanya tentunya dalam keadaan sehat. Dan Bapak sangat berharap karena kalian sudah anak kelas 6, maka kalian juga harus bisa bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan diri kalian dan juga kesehatan keluarga kalian dengan cara menghindari kerumunan-kerumunan dan juga rajin mencuci tangan. Karena apa? Karena kalian juga sudah tahu banyak informasinya bahwa akhir-akhir ini banyak anak-anak juga yang terkena virus corona. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, Bapak tetap menghimbau untuk kalian boleh menjaga kesehatan kalian. Anak-anak, pada pelajaran sebelumnya kita sudah mengerti tentang makna ibadah yang sesungguhnya, makna ibadah berdasarkan Alkitab, dan hari ini kita akan lanjutkan pertemuan ketiga kita dalam kelas ruang jarak jauh pendidikan agama Kristen. Tetapi sebelumnya, Bapak mengajak kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Mari lipat tangannya semuanya, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, hari ini kami anak-anak kelas 6 memohon kepadamu ya Tuhan, biar kiranya Engkau memberikan kami kesehatan, memberikan kami kepintaran, kepandaian, untuk kami boleh mengerti pelajaran kami satu demi satu. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menjagai kami dan keluarga kami, terlebih orang tua kami. Tuhan berkatilah orang tua kami, berilah mereka kesehatan, kekuatan, dan rezeki untuk mampu mencukupi semua kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk belajar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, Bapak berharap sekali untuk kalian tetap komitmen mengirimkan tugas-tugas yang Bapak berikan, karena semua penugasan itu Bapak rekap, terus Bapak nilai, terus tiap minggunya itu Bapak laporkan ke wali kelas kalian. Jadi berterima kasih minggu lalu semuanya mengirimkan tugas dan Bapak berharap juga minggu ini juga. Dan Bapak juga berharap Edward tetap untuk tetap lebih serius lagi mengirimkan tugas demi tugas. Oke, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yakni dengan judul beribadah, beribadahlah sebab Tuhan itu baik. Beribadahlah sebab Tuhan itu baik. Anak-anak sekalian, pada pertemuan pertama dan kedua, Bapak sudah menjelaskan apa itu ibadah. Ibadah ialah bakti kita kepada Allah, pengabdian kita kepada Allah, atau rasa syukur kita kepada Allah yang kita tunjukkan melalui perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak Allah. Ibadah itu ialah kegiatan agama atau kegiatan yang kita lakukan di mana kita bertemu dengan pencipta atau Allah melalui doa, melalui pujian atau nyanyian, dan juga cerita-cerita Alkitab ataupun membaca Alkitab. Beribadah juga merupakan sebuah sikap, sebuah sikap menyatakan rasa syukur karena Tuhan sudah baik bagi dia. Menyatakan ucapan syukur karena dia menerima berkat daripada Tuhan. Melalui apa? Melalui tindakan-tindakan yang sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kalau dikatakan beribadahlah, artinya berbaktilah kepada Allah, mengabdilah kepada Allah, atau tunduklah kepada Allah, taatlah kepada Allah, atau lakukanlah semua perintah-perintah Allah, sebab Tuhan itu baik. Dalam Alkitab Ulangan 10, 12, 22 dan Mazmur 100, nanti kita akan melihat betapa baiknya Allah itu. Anak-anak, dalam bacaan pengantar ini, ya, bacalah kisah berikut dan jawablah pertanyaan yang tersedia. Tuhan selalu merencanakan yang baik.
Sebuah kecelakaan kapal laut membuat seorang pria yang bertahan hidup terdampar di sebuah pulau tanpa penghuni. Pulau tersebut hanya ditumbuhi tanaman. Sang pria yang selamat percaya bahwa ini adalah keajaiban. Walaupun dia tahu bahwa ribuan kilometer koran dan televisi mengabarkan bahwa tidak ada korban yang selamat dari musibah tersebut. Beberapa helikopter terbang di atas pulau, tetapi pria itu terlalu kecil untuk dilihat dari langit. Sia-sia usahanya berteriak atau melompat-lompat sambil melambaikan tangan. Sang pria tidak patah semangat. Dia percaya bahwa suatu saat dia akan bertemu kembali dengan keluarganya. Berminggu-minggu sang pria membiasakan diri hidup seorang diri di pulau tersebut. Dia hanya makan buah-buahan dan beberapa ikan yang berhasil ditangkap. Sedikit demi sedikit, sang pria mengumpulkan kayu dan pelepah agar bisa dibuat pondok kecil. Pondok yang bisa melindunginya dari sengatan matahari dan hujan. Bulan berganti bulan, kulit sang pria makin hitam, jenggotnya makin panjang, dan tampak tak terawat. Tetapi dia berhasil membangun sebuah pondok kayu kecil. Ini adalah anugerah yang sangat ia syukuri. Hingga pada suatu hari, panas matahari membuat api mudah memercik dari ranting dan kayu yang bergesekan, dan pohon kayu kecil yang dibangun pria itu habis terbakar. Sang pria menangis sejadi-jadinya, semangatnya mulai luntur. Dia mulai menyalahkan Tuhan. "Mengapa kau beri cobaan seberat ini padaku?" Ujarnya dalam isak tangis. Bukan hal yang mudah menjalani hidup seorang diri di pulau ini. Sang pria merindukan istri dan anak-anaknya. Mungkin mereka sudah berpikir bahwa suaminya dan ayah mereka meninggal dunia. Saat ini anak-anak sang pria itu pasti sudah besar. Kesabaran sang pria habis saat pondok yang dia bangun dengan susah payah habis terbakar. Tuhan sangat jahat, kata dia. Memberi cobaan seberat ini. Begitu pikirnya. Saat meratapi pondok yang terbakar, tiba-tiba ada suara helikopter yang mendekat. Semakin lama semakin kencang dan mendarat di pulau tersebut. Dua orang pria turun dari helikopter dan langsung menghampiri sang pria. Pria dengan tubuh tak terawat itu langsung menangis. Akhirnya bantuan datang. Doanya setiap malam akhirnya terkabul. "Syukurlah Anda masih hidup, Pak," ujar sang pengemudi helikopter. "Kami melihat ada api yang terbakar saat sedang berpatroli, sehingga kami mendarat di pulau ini." Sang pria langsung menangis. Dia menyesal sudah menuduh Tuhan sangat kejam. Api yang berasal dari pondok yang terbakar adalah sinyal bagi helikopter untuk mendarat. Seandainya pondok itu tidak terbakar, pondok itu tidak terbakar, bisa saja yang membawa helikopter itu tidak akan melihat asap itu dan menjadi sinyal bagi helikopter itu untuk mendarat. Seandainya pondok itu tidak terbakar, bisa jadi ia tidak akan pernah bertemu dengan keluarganya. Akhirnya, sang pria pulang ke rumah dan menjadi orang yang selalu bersyukur. Musibah apapun yang dihadapi, dia anggap sebagai rencana Tuhan yang terbaik. Apa yang dapat kita maknai, anak-anak, dari bacaan kita tentang kisah seorang pria tadi? Kalau Alkitab mencatatkan bahwa ketika manusia mereka-reka yang jahat, ketika manusia merencanakan, bahkan menyusun strategi untuk berbuat jahat, tetapi Alkitab juga mengatakan Allah bisa atau dapat menjadikannya untuk hal yang baik. Artinya ketika manusia mereka-reka yang jahat, tetapi Allah bisa mereka-rekanya, menjadikannya untuk menjadi sesuatu yang baik. Jadi, anak-anak sekalian, kalau kita mendengar cerita tentang seorang bapak tadi, yang dia sudah mulai nyaman tinggal di satu pulau yang tidak ada berpenghuni,
pelan-pelan dia membangun gubuk atau rumah-rumah kecilnya di tempat berteduh. Terus tiba-tiba sengatan matahari yang sangat panas itu memercikkan api, membuat apa? Membuat gubuknya itu terbakar. Dan dia sempat menyalahkan Tuhan dan dia berpikir Tuhan telah memberinya cobaan yang sangat besar, yang sangat berat sekali. Dia sudah dilemparkan di satu pula, tapi rumah-rumah yang dia sudah bangun susah payah itu penuh terbakar. Tetapi dia tidak mengetahui ternyata Allah punya rencana lain melalui api yang gubuk yang terbakar itu, asapnya itu menjadi sinyal bagi helikopter yang berpatroli. Karena mungkin helikopternya tahu itu pulau tidak ada penghuninya. Kalau ada api berarti ada orang di sana. Dan mereka mendarat di sana dan menemukan orang bapak tadi. Dan mulai dari saat itu apa katanya? Dia menjadi orang yang bersyukur dalam keadaan apapun karena dia tahu Allah mampu membalikkan semua situasi dan mempergunakan situasi yang sulit untuk kebaikan kita. Oleh karena itu, anak-anak ya, perlu Bapak sampaikan juga ada ayat Alkitab dalam Roma 8 ayat 28 mengatakan segala sesuatu itu segala sesuatu itu dilakukan oleh Allah untuk tujuan yang baik. Atau isi ayatnya segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang percaya kepadanya. Segala sesuatu dijadikan Allah mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi mereka, bagi kalian anak-anak kelas 6, bagi Bapak, bagi orang tua kita. Karena kita percaya kepadanya. Mengapa demikian? Ya karena sesuai dengan judul pelajaran kita. Karena memang Allah itu baik. Jawablah pertanyaan berikut, bagaimana cara Tuhan menolong orang dalam cerita itu? Yaitu Allah menolong dia dalam keadaan laki-laki atau seorang bapak itu sudah putus asa dan menyudutkan Tuhan, menuduh Tuhan telah melakukan yang jahat kepada dia. Tetapi apa? Justru hal yang menurut dia menyakitkan, menurut dia tidak adil, menurut dia itu terlalu kejam, justru itu yang dipergunakan oleh Allah untuk menolong dia. Dia berpikir aku tidak ada lagi tempat berteduh, cuman ini hartaku. Di sini aku bisa berteduh dari panas dari hujan. Tapi ini pun harus terbakar. Padahal dia tidak tahu. Itulah cara Allah atau cara Tuhan. Asapnya itu menjadi sinyal bagi helikopter itu untuk mereka menyadari bahwa di pulau itu ada manusia. Karena apa? Karena sering sekali helikopter itu putar-putar. Tapi karena dia terlalu kecil, berteriak sekuat tenaga, tidak kedengaran. Ternyata asap yang putih itu terbang sampai ke langit. Itu menjadi sinyal bagi orang yang berpatroli membawa helikopter. Yang kedua, mengapa orang dalam cerita itu sempat marah dan protes kepada Tuhan? Karena apa? Karena dia berpikir sudah dalam keadaan sempit, sudah dalam keadaan susah, dia hanya memiliki itu saja yang dia sudah kerjakan mungkin beberapa hari, beberapa lama, tempat dia berteduh, sudah. Itu pun masih diizinkan oleh Tuhan untuk terbakar. Kayak dia protes kepada Tuhan. Mungkin dia mengatakan, Tuhan ini terlalu kejam. Gitu. Yang ketiga, apakah alasanmu beribadah atau berdoa kepada Tuhan? Agar Tuhan menolong atau karena Tuhan telah berbuat? Apakah alasan beribadah atau berdoa kepada Tuhan? Alasan kita beribadah kepada Tuhan bukan semata-mata, bukan semata-mata karena Tuhan berbuat baik kepada kita. Bukan semata-mata karena Tuhan menolong kita. Jadi nanti suatu ketika seperti kita dalam keadaan laki-laki ini, kita terlempar di suatu pulau, kita nggak mau berdoa. Kita nggak mau beribadah kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita berpikir Tuhan itu tidak baik bagi kita. Terus apa alasannya beribadah kepada Tuhan? Berdoa kepada Tuhan. Agar Tuhan menolong atau karena Tuhan telah berbuat baik? Kita itu beribadah kepada Tuhan adalah
kesadaran dari kita, karena kita ini ciptaan daripada Tuhan, maka kita harus berbakti kepada Pencipta. Karena Dia sudah baik bagi kita. Dia itu memberikan kesempatan kita untuk hidup. Yang kedua, memberikan kita kesempatan untuk keluar dari dosa. Jadi itulah alasan kita mengapa ya kita beribadah kepada Tuhan dan berbakti kepada Tuhan. Karena Tuhan telah berbuat semua yang baik dalam kehidupan tanpa terkecuali. Jadi kalau besok-besok mungkin ada sesuatu yang sulit dalam hidupmu, jangan kamu mengatakan Tuhan nggak baik. Gitu. Tuhan itu baik. Sudah. Cuman terkadang kita tidak mengerti cara Tuhan itu. Cuman terkadang kita memaksakan keinginan kita untuk dilakukan Tuhan. Gitu. Dan kita akan mengertinya dari sini. Memahami cerita Alkitab, bacalah kitab Ulangan 10 ayat 12 sampai 22 dan Mazmur 100. Anak-anak sekalian, pada teks Alkitab yang akan kita baca hari ini merupakan kisah dalam Perjanjian Lama. Teks tersebut sudah dalam kitab Ulangan berisi tentang nasihat kepada umat Israel agar taat dan bersyukur kepada Tuhan. Mengapa demikian? Karena kebaikan Tuhan itu sepanjang masa selalu terjadi dalam kehidupan orang Israel. Bahkan meskipun mereka seringkali membuat hati Tuhan sedih, Tuhan selalu dan tetap baik kepada mereka. Demikianlah Tuhan kepada kita. Tidak ada bedanya kita dengan orang Israel. Kita, anak-anak kelas 6, Bapak, dan semua manusia adalah orang-orang yang sering membuat sakit hati Tuhan. Tetapi Tuhan senantiasa baik. Apa bukti kebaikan Tuhan yang paling besar dalam kehidupan kita? Yang pertama, sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bernapas atau untuk hidup. Coba kalau Tuhan sudah cabut nyawanya, masih bisa nggak besok kamu main bola? Nggak bisa. Masih bisa nggak besok kamu nonton YouTube? Nggak bisa. Sering kali nenek moyang Israel dan keturunannya menyimpang dari kehendak Allah. Mereka kadang-kadang mau menyembah berhala dan melakukan perbuatan buruk lainnya, misalnya tidak peduli pada orang-orang yang kesusahan, membuat orang lain menderita dengan menyakiti mereka. Tetapi Tuhan tidak mendendam, Dia tetap mengasihi orang Israel, meminta mereka untuk melakukan kebaikan, sama seperti Tuhan telah melakukan kebaikan kepada mereka. Maka Bapak teringat dengan sebuah kisah dalam Perjanjian Lama dalam kitab Yunus, yaitu Nabi Yunus sudah diutus oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk pergi ke kota Niniwe, kota besar, kota yang sangat maju, di mana penduduknya itu semua sudah berpaling daripada Allah. Penduduknya itu menentang Allah, penduduknya itu tidak percaya kepada Allah, penduduknya itu melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Tetapi Allah berbelas kasihan kepada bangsa itu, pada orang-orang di Niniwe itu. Maka Dia mengutus yang namanya Nabi Yunus. Terus berfirmanlah Allah kepada Nabi Yunus. Nabi Yunus, hari ini kamu pergi ke Niniwe. Karena aku berbelas kasihan kepada bangsa. Aku akan menghapuskan semua dosa mereka apabila mereka mau menyembah kepadaku. Tetapi apa yang terjadi? Nabi Yunus tidak setuju. Karena dia berpikir bangsa itu sudah terlalu banyak dosanya. Bangsa itu tidak layak untuk diampuni. Ya. Maka dengan demikian dia berusaha untuk menghindar daripada Allah. Allah menyuruh dia untuk pergi ke Niniwe, tapi dia mengambil perahu atau kapal yang jurusannya itu ke Tarsis. Dia berpikir mampu untuk menghindari Allah. Dia berpikir mampu untuk lari dari Allah. Bisa enggak Allah dibohongin? Bisa enggak Allah penglihatan Allah itu dihalangi oleh sesuatu? Tidak bisa. Apakah Allah tidak tahu Nabi Yunus pergi ke Tarsis? Bukan ke Niniwe. Justru karena Allah tahu, Allah membuat sebuah fenomena. Sudah, di mana Allah membuat ombak yang berkecamuk sangat kencang sekali. Terus kemudian apa?
Menurut kepercayaan mereka, kalau terjadi ombak tiba-tiba begitu, berarti ada orang yang berdosa dalam kapal itu, menumpang dalam kapal itu. Baru mereka, menurut tradisi mereka, namanya membuang undi, macam apa ya, menebak gitu. Terus yang tertebak itu adalah si Yunus. Dan akhirnya apa? Mereka lemparlah si Yunus ke dalam laut. Dan tiba-tiba angin itu reda. Coba bayangkan anak-anak sekalian, saking cintanya Allah ke bangsa yang berdosa, saking cintanya Allah ke umatnya yang sudah tidak menyembah dia lagi, yaitu orang-orang Niniwe. Dia mengutus yang namanya Nabi Yunus. Nabi Yunus berusaha kabur dari perintah Allah karena Nabi Yunus berpikir mereka tidak pantas mendapatkan pengampunan daripada Tuhan karena dosa mereka yang sangat besar. Tetapi Allah dengan caranya tetap mengantar si Yunus sampai ke Niniwe memberitakan berita keselamatan. Setelah Yunus dilemparkan ke laut, terus Allah tidak membiarkannya mati seperti itu. Tetapi Allah mengirimkan ikan yang besar, menelan dia selama 3 hari 3 malam. Dia di perut ikan, kemudian dimuntahkan ke darat. Dan kemudian dia pergi ke Niniwe. Dan di Niniwe dia menyampaikan berita keselamatan tentang Allah. Dan bangsa itu pun berbalik dan percaya menyembah lagi kepada Tuhan. Coba bayangkan anak-anak, dosa yang sangat besar sekali. Tuhan ampuni. Tuhan mengirim nabi ke sana. Jadi dalam kitab Ulangan tersebut yang berbicara tentang ulangan, ya, dikatakan membela orang-orang atau siapa saja tanpa memandang bulu. Bahkan Tuhan pun tidak dapat disuap dengan uang atau doa-doa agar membela orang tertentu saja. Allah mengasihi semua orang itu sama. Allah membela dan mengasihi istri yang tidak memiliki suami, anak-anak yang tidak memiliki orang tua, baik ayah maupun ibu. Baik Allah juga mengasihi orang asing yang bukan orang Israel. Mengapa kasih Allah itu merata kepada semua manusia? Karena memang tidak ada manusia yang tidak diciptakan oleh Allah. Maka kasih Allah itu penuh bagi semua manusia. Jangan katakan hanya yang beragama Kristen. Jangan katakan hanya yang bersuku Batak, suku Manado, suku Jawa, suku NTT, suku Flores yang dikasihi Tuhan. Tidak. Semua manusia di dunia ini. Karena semua manusia di dunia ini diciptakan Allah. Karena itulah Allah meminta orang Israel untuk juga melakukan kebaikan kepada sesama. Jadi bukan hanya mengingat kepada bangsanya saja, mengingat kepada sukunya saja, tapi Allah menuntun mereka untuk memberikan kebaikan kepada semua bangsa. Sama seperti Allah telah mengasihi mereka, mengasihi semua bangsa. Lalu apa hubungannya dengan ibadah? Dalam Ulangan 10 ayat 12 sampai 22, kamu akan menemukan perintah Tuhan tentang ibadah. Dikatakan bahwa beribadalah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Arti perintah Tuhan ini adalah kalau kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kamu akan merasa rindu padanya dan terus-menerus mencari dia sampai kemanapun. Nah, wujud nyata kasih dan pencarianmu akan Tuhan itu diwujudkan dalam ibadah. Ibadah yang seperti apa? Ibadah di mana kita melakukan seluruh kehendak Allah. Yang pertama, mengasihi semua manusia. Dan nanti setelah ibadah dalam arti kebaktian tersebut, kamu akan melanjutkan ibadah tersebut dalam perbuatan nyata, yakni mengasihi alam dan sesama ciptaan Tuhan dalam kehidupan sehari. Jadi ingat anak-anak, beribadahlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Yang pertama, bangunlah hubunganmu yang baik dengan Tuhan. Berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau kita mau berkomunikasi dengan teman, kita menggunakan handphone. Kalau kita mau berkomunikasi dengan Tuhan, maka kita pergunakan doa. Sudah, maka ada lagunya, Allah hanya sejauh doa. Sudah, tidak susah, tidak butuh pulsa, tidak butuh handphone. Kamu tinggal lipat tangan, berdoa, pasti Tuhan mendengarkan. Dan kita perlu membangun kebiasaan kita untuk beribadah, berdoa kepada Tuhan.
Dan juga nanti pelan-pelan kebiasaan kita beribadah kepada Tuhan itu kita lakukan dalam ibadah perbuatan, dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi dalam Mazmur 100, sudah, kamu juga akan menemukan alasan mengapa orang Kristen perlu beribadah. Dengan puitis pemazmur, sudah, memuji Tuhan Allah karena kita selalu dianggap sebagai milik Allah yang selalu dipelihara dengan baik. Kita seperti domba-domba yang dirawat oleh gembala dengan segenap kekuatannya. Gembala yang baik itu tidak pernah membiarkan kecelakaan atau hal buruk terjadi kepada domba peliharaan. Misalnya ancaman serigala, singa, hewan buas lainnya. Ia akan mencari hingga menemukan domba yang tersesat. Allah yang digambarkan seperti gembala, bersikap setia selama-lamanya. Karena itu, apa yang dapat manusia lakukan? Allah beribadah karena kebaikan Tuhan. Dalam Mazmur 100, bahwa Allah itu digambarkan seperti seorang gembala, penjaga yang kuat. Dan kita adalah domba-domba. Dan Tuhan mengiring kita ketika kita haus, dia diiring, kita diiring. Domba-domba itu, seorang gembala akan mengiring domba itu ke tepian air. Ketika domba-domba itu lapar, dia akan digiring, dibawa ke padang rerumputan. Ketika ada binatang-binatang buas mau menyerang domba-domba itu, maka gembala itu akan di depan untuk melawan serigala, singa, yang lainnya. Demikian juga Allah, anak-anak sekalian. Allah adalah gembala kita. Allah menyediakan semua yang kita butuhkan. Sudah, ketika kita haus, ketika kita lapar, ketika ada yang mengganggu kehidupan kita, Tuhan Allah penjaga kita, Tuhan Allah penolong kita. Maka dikatakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Kalian tahu kan lagunya? Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Bahwa Tuhan itu adalah penjaga yang kokoh, benteng yang kokoh dalam kehidupan kita. Dia adalah gembala yang menyediakan semua yang kita butuhkan dan senantiasa memelihara kehidupan kita. Bagian C, memahami ibadah orang Kristen. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Mengapa orang Kristen perlu beribadah? Terus apa saja bentuk ibadah Kristen yang kamu ketahui? Yang ketiga, apa saja bentuk ibadah Kristen yang pernah kamu ikuti bersama dengan keluarga? Bapak meminta tugas kalian yang pertama ialah menjawab bagian C ini. Ya. Bagian C. Ini agak Bapak lamakan sedikit supaya bisa kalian lihat, nanti diberhentiin videonya. Mengapa orang Kristen perlu beribadah? Pakai ayat Alkitab untuk mendukung jawabanmu. Apa saja bentuk ibadah Kristen yang kamu ketahui? Terus apa saja bentuk ibadah Kristen yang pernah kamu ikuti bersama dengan teman dan keluargamu? Sudah, anak-anak? Dan pada pertemuan ini Bapak mau sampaikan, Tuhan sudah begitu baik bagi kita. Pada pelajaran-pelajaran kelas 5, kita sudah belajar tentang Allah menghapuskan dosa-dosa kita, Allah menolong kita, menuntun kita dari semua kesulitan. Sudah? Maka ketika kamu sudah di dalam keselamatan daripada Allah, berbaktilah kepada Allah, mengabdilah kepada Allah, taatlah, lakukanlah perintah-perintah Allah. Sudah? Supaya apa? Supaya kita sesuai dengan apa yang kita percayai. Jangan kita mengatakan aku percaya Yesus, tapi masih suka melakukan yang tidak dikehendaki Yesus. Jangan kita katakan aku itu percaya kepada Tuhan Yesus, tapi mati sering sekali berbuat bohong, berbuat curang, berkelahi dan lain sebagainya. Maka kita akan merusak nama Kristen itu sendiri dan mempermalukan Allah atau mempermalukan Tuhan Yesus yang tidak pernah menyuruh kita melakukan hal yang seperti itu. Oke anak-anak, tugas kalian yang pertama untuk menjawab nomor 1, 2, 3 bagian C. Tugas kalian yang nomor 2. Tugas kalian yang nomor 2 adalah Bapak meminta kalian untuk menghafalkan satu ayat Alkitab. Menghafalkan satu ayat Alkitab dari Roma 8 ayat 28. Sudah? Jadi tugas kalian yang pertama nanti difotokan kepada Bapak. Sudah? Nanti ini difotokan, tugasnya dikirim ke grup. Yang kedua, membuat video
hafalan Roma 8 ayat 28. Oke anak-anak, sampai di sini pelajaran kita. Minggu depan kita masuk pada pendalaman materi tentang ibadah Kristen. Oke, mari kita berdoa. Dalam surga, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami merasakan bahwa Tuhan senantiasa baik dalam hidup kami. Memberikan kami kekuatan, memberikan kami juga kesehatan. Tuhan Yesus berilah kepada orang tua kami kekuatan, kesehatan, dan rezeki untuk mampu mencukupi semua kebutuhan kami. Yesus, biar kiranya pandemi virus corona segera berlalu dari bangsa kami, untuk kami boleh belajar bagaimana mestinya di sekolah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak sekalian, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Bapak senantiasa meminta untuk kalian menjaga kesehatan dan jangan sesekali melompat-lompat menonton videonya. Apalagi kalian nanti mau ujian supaya videonya itu bisa diikuti dengan baik, mengerti dengan baik pelajarannya. Oke anak-anak, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom.